Tentang penegakan hukum kita gimana tuh? Aduh. Hah? Gimana? Wah. Tapi di era Anies kemarin, tobat total. Semua pejabat, semua mantan pejabat Selalu ngomong politisi-politisi itu. Suara rakyat, suara Tuhan. Ya kan ya? Tapi ketika suara rakyat dibeli, memang suara Tuhan bisa dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi di Has Channel dengan Laksamana Haji Sony Santoso. Sehat-sehat Pak Jenderal. Alhamdulillah, terima kasih Bib. Waduh, Masya Allah, masih sehat, kita dikasih kesehatan. Kita kalau sudah ketemu Jenderal gini seger. Semangat gini. Masya Allah, ya sehat ya. Orang nggak tahu kita ya harus sehat lah. Iya. Ya, sehat. Jadi energi saya nambah nih. Benar. Wah ini alhamdulillah ini kan jadi bagian dari suplemen ini kehadiran kalau saya. Kemarin saya undang khusus, sekarang kita undang lagi. Mas. Mudah-mudahan banyak yang saya mau gali dengan sahabat ini. Amin. Insya Allah ya, Bib, insya Allah ya. Iya, tentang pertahanan keamanan negara ya. Oh iya. Itu ini bisik-bisik politik kenegaraan kita ini ya banyak yang kita bincang-bincangkan, banyak yang kita bisik-bisikan gitu. Jadi mungkin saya mulai dengan pertanyaan yang sederhana aja Pak Son ini. Ya, peta politik terkini ya saja alhamdulillah ya. Apa namanya kemarin ada beberapa calon presiden ya. Calon wakil presiden yang menunaikan ibadah haji, jamaah-jamaah juga sudah semakin banyak yang pulang ya. Alhamdulillah kita ucapkan semoga mereka haji mabrur. Amin, amin, amin. Jadi lihat peta terkini gimana menurut Pak Son ini? Ya di situ memang bangsa Indonesia tuh kalau udah 5 tahun atau menjelang pemilu, kayaknya tuh ada nuansa-nuansa tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Ya karena mungkin karena sibuk mau pilih sana pilih sini gitu kan. Terus tambah lagi calon-calon atau yang mau jadi calon itu udah ya apa katanya kampanye gitu ya. Atau memperkenalkan diri. Ya itu yang buat heboh. Ya, tapi saya bangga nih, sahabat saya Pak Son ini juga mencalonkan sebagai ketua DPR pusat nih. Insya Allah. Wakil rakyat. Ya kira ya. Insya Allah. Ya, seharusnya orang-orang seperti jenderal itu ya karena jam terbangnya cukup, pengalaman cukup, ya di usia pensiun itu kumpul aja di DPR semua. Usia mau tamat ya gitu ya. Iya, artinya enggak kalau kan sekian tahun itu kan mengabdi kepada bangsa negara. Amin, amin. Begitu pensiun, daripada duduk di rumah. Oh gitu. Loh, kan masih banyak bangsa ini masih karut-marut katanya. Insya Allah Bib ya. Karut muda-muda. Iya, karut-marut politik di DPR itu kan kita lihat ya, sampai mahasiswa tuh memberikan semacam apa merek ya. Waduh, mengerikan tuh. Bahasanya apa? Tikus-tikus di DPR. Masya Allah. Bingung saya dengar. La haula wala quwata illa billah. Itu anak-anak BEM tuh mengatakan bahwa tikus-tikus DPR. Nah seharusnya orang anggota DPR itu jangan tersinggung, introspeksi. Ada apa? Kok mahasiswa berani mengatakan bahasa seburuk itu? Seharusnya dipanggil mereka diajak diskusi. Apa sih yang kalian mau? Apa sih yang kalian kritisi? Menurut Pak Sani gimana tuh? Mungkin karena udah kemajuan juga Bib. Mungkin waktu Habib jadi mahasiswa dulu, baru dilirik dosen aja kita udah malu. Ya kan ya? Atau ada apa di sana? Wah, semuanya melihat apa yang dilihat oleh dosen tersebut gitu. Artinya adabnya itu lebih tinggi. Walaupun yang kita anggap kemajuan teknologinya pada waktu itu belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan mungkin anak-anak muda itu mau jalan aja di depan orang tua udah nggak perlu nunduk-nunduk.
Iya. Kalau sekarang, ya kan, jalan aja biasa. Udah tuh sebutannya yang kayak tadi Habib sampaikan, dilirik aja udah dengan isyarat aja, mata apa udah berubah gitu. Sekarang pakai ucapan nggak kena, ucapan yang bagus, ya udah ucapan yang paling jelek itulah akhirnya. Iya, memang kita lihat sendiri ya betapa apa namanya kontrol ya, tugas-tugas DPR itu kan masalah anggaran, masalah itu kan semuanya tidak berjalan sempurna ya. 349 triliun tuh sampai sekarang belum ada kejelasannya, masih tarik menarik. Yang masalah apa tuh? Korupsi. Oh, di 359 triliun. Di Departemen Keuangan tuh ada masalah besar tuh. Oh ya. Yang kemarin dibuka oleh Mahfud MD kan. Oh, Pak Mahfud. Iya, sampai sekarang belum ada titik terang yang jelas ya, karena masih by proses gitu loh. Nah, kayak gini-gini mungkin mahasiswa itu berasa gerah juga ya. Fungsi DPR seperti apa gitu loh. Oh, fungsi kontrol ya? Iya, karena segitu banyaknya uang, nggak tahu kemana, sementara ekonomi makin hari makin menduruk, kemiskinan semakin bertambah. Sesudah itu ya apa namanya pemerintah saat ini kayaknya adem ayem aja. Saya pikir nggak adem ayem. Pasti mereka itu kan para pejabat tinggi punya malu lah pasti. Pasti dia berpikir pasti uang sebanyak itu 340 triliun ya. Itu kalau ngidupin rakyat beberapa juta rakyat bisa hidup itu. Ya kan? Kalau sampai itu nggak dipikirkan, nggak bisa diusut, ya berarti kurang bagus. Ya tapi kalau kenyataan ya, kita lihat fakta kenyataan sekarang ini kan semua lagi sibuk urusan capres, cawapres, sampai-sampai gubernur repot ke sana sini, menterinya juga repot ke sana sini, galang dukung sana sini, pasang baliho sana sini. Pasang baliho lagi orang dari Jawa sana pasang baliho di Jakarta gitu. Di Depok. Oh gitu ya. Oh, ramai ini balihonya, protes rakyat Depok sampai keluar peraturan dari wali kota Depok apa namanya belum waktunya kampanye, baliho-baliho itu ditertibkan, dibuat perpunya ya. Disalahkan lagi. Ya, inilah tadi nggak bisa menahan diri. Ya kan ya. Inilah tadi adab. Kelihatannya sepele, tapi ini adab, ya kan ya, yang diperlihatkan oleh masyarakat kita yang beradab, jadi merasa tersinggung. Oleh sebab itu sebaiknya jadi pejabat yang begini-begini nggak perlu dilakukan, jangan dikerjakan. Iya, kan ini kan merusak apa namanya, merusak tatanan ya. Betul, sangat betul. Setidaknya itu ya kalau memang putra daerah situ dia muncul dengan gagasannya. Mungkin orang happy-happy aja ya. Nah, ini ujuk-ujuk yang tadi yang cuma dipromosikan mau terjun ke dunia politik, nyebrangnya kejauhan menurut saya sih. Oh, kejauhan ya. Mungkin karena kelebihan kali. Atau kebanyakan duit kali. Wah, mungkin juga. Mungkin Anda kalau banyak duit nyalon juga kali. Tapi sebaiknya nggak usah gini ya. Iya, sayang. Kan sayangan. Jadi tapi begitu keluaran peraturan dari wali kota Depok itu protes lagi. Perpu jadi protes lagi sana sini gitu loh, banyak yang nggak terima. Nah, menurut saya itu kan haknya wali kota. Kalau begitu di satu kota itu tidak tertib, baliho di sana sini, benar. Itu kan setidaknya kan mengganggu ya. Berpasannya gimana tuh? Iya, sebaiknya tahan diri dulu lah, ya nggak? Belum waktunya ya nggak usah, gitu kan ya? Nah, ngapain sih ya? Pakai emosi-emosi gitu kan ya? Kurang. Jadi menimbulkan banyak salah nanti. Dan kan yang begitu-begitu banyak diikutin. Karena apa? Sekarang ini siapa yang siap bayar, gitu kan ya? Siapa yang mau ngasih ongkos, kan gitu masalahnya. Jadi proyek politik. Mungkin itu namanya, apa namanya itu? Ya kan? Nah, ini silakan datang. Proyek politik, proyek baliho. Oh, bahaya. Ya, kurang bagus lah. Gitu, ya kan? Dipajang-pajang, tapi kan menimbulkan reaksi. Mungkin kita himbau nih KPU sama Bawaslu ya. Harusnya. Ya, jadi dikasih. Memang saat ini memang belum saatnya kampanye.
Jadi belum ada larangan kampanye, belum ada caleg. Tapi kalau jelas-jelas itu permainan politik kan setidaknya kan harus diingatkan kan. Paling tidak Bawaslu udah bisa nurunin aja itu baliho. Seharusnya begitu. Harus ya? turunin. Misalnya kalau memang belum waktunya, melanggar aturan ya kan dari segi pengawasan badan pengawas pemilu. Nanti kalau ditanya Bawaslu ini kerjanya apa sih? Apa cuma ngawasin aja? Oh isu-isu ini salah. Kayaknya belum ada yang disebutin dengan Bawaslu salah dihukum, nggak ada. Nggak ada. Belum ya. Oleh sebab itu ini perlu juga. Ya KPU menyiapkan perlengkapan untuk pemilihan, Bawaslu ngontrol ya. Ngontrol ya. Kan ada Satpol PP. Ya kan ini nggak cocok, ini nggak cocok. Ada wali kota beberapa tempat itu bersih dari baliho, wali kotanya nggak kasih, ada. Mungkin ini PLT kali wali kotanya. Ya kan ya? Bisa aja gitu kan ya. Ini memang perlu lah, makanya. Kalau ngomong PLT banyak Pak. Banyak ya? Ada 271. Masya Allah, banyak sekali PLT ya. dapat bonus luar biasa. Ini era luar biasa nih. Bayangin 271 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota. Menurut Habib gimana tuh? Bener? Wah, itu salah, jelas-jelas salah. Waduh. Salahnya di mana tuh? Salah, itu tidak ada di konstitusi, salah tuh. Tidak ada PLT bertahun-tahun tuh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, kamu sih nggak ada. Tapi karena kekuasaan yang memang berasa the best, paling kuat, paling hebat, paling berkuasa, ya semua dilabrak. Nggak boleh harusnya gitu ya? Iya, nggak peduli dia. Kan konstitusi sudah banyak sekali yang di ini, tapi yang demo sana sini segala macam apa ya nggak didengarin gitu loh. Jadi aspirasi masyarakat ini buntu, Pak. Menurut Habib gimana itu? Tak. Menurut Habib tentang pelanggaran konstitusi tadi? Iya, seharusnya bisa diproses hukum. Gitu ya? Iya, tapi kan kita juga nggak habis pikir. Sampai sekarang ini 271, 2,5 tahun itu satu hal yang luar biasa. Belum pernah terjadi lagi. Ini yang benar-benar aneh-aneh di rezim saat ini. Menurut Habib tentang penegakan hukum kita gimana tuh? Aduh. Hah? Gimana? Waduh. Jujur. Iya. Sekarang ada kasus korupsi sudah mulai dibuka. Rame lagi tarik-menarik. Sangat kental bau politiknya. Tarik-menarik luar biasa. Saya tadi berharap kalau mau dibuka, ya buka habis kalian. Ya rame. KPK pun sama. Jelas-jelas KPK menunjukkan jati dirinya bahwa dia tidak memihak kebenaran. Apakah ini menurut Habib sebagai sumber dari kekisruhan juga nih? Iya, dari awal kalau kita ngomong soal pimpinan KPK, dari pertama kali pemilihan itu sudah bermasalah. Jujur. Sudah bermasalah. Di awal pemilihan sudah bermasalah. Tapi dengan kekuasaan tetap terpilih. Dan sampai sekarang tetap. Sekarang cicak dan buaya masih berjalan terus. Perseteruan antara Kapolri dengan pimpinan KPK sampai hari ini belum selesai. Apa benar itu, Bib? Ya, kenyataan berseteru. Buktinya Pak Endar, seorang jenderal, sudah dikasih tugas. Sudah dari Presiden, dari Menpan, dari Kapolri, datang ke KPK, tidak ditemuin apa pimpinan KPK. Wah, itu kalau di TNI insubordinat, nggak benar juga ya. Harusnya ini kewibawaan ini. Iya. Kalau itu udah masalah wibawa itu. Nah, ngomong wibawa, Pak. Gimana tuh? Saya ada pengalaman empiris. Ya. Betapa butuh wibawa seorang presiden. Mungkin Pak Sani pasti ngalamin. Presiden-presiden sebelumnya. Iya. Ya. Udah berapa presiden kita ya? Seumur kita nih, Pak Soekarno. 7 kita sekarang. Ke 8 ntar lagi nih. Oh, sekarang lagi 8 ya? Jadi kalau kita wibawa itu, saya pernah ngalamin di era Pak Harto. Pak Soeharto. Itu menjelang akhir-akhir jabatan beliau tuh. Jadi waktu itu saya kebetulan kontraktor jasa marga. Yang ngurusin jalan segala macam apa. Tiba-tiba mobil Pak Harto ini lewat di gerbang tol Grogol. Begitu lewat situ agak pelan jalannya. Dilihat ada yang kotor. Ada kotor jalanan. Dia dehem gitu loh. Kotor ya gitu. Pas ini tahu apa yang terjadi. Malam itu juga semua kontraktor dipanggil oleh pimpinan jasa marga. Kerja keras kita semua. Menteri-menterinya turun ke lapangan. Itu wibawa. Cukup segitu aja ya? Cukup ngedehem aja ya? Kotor, ngedehem aja. Iya benar. Belum lainnya lagi, banyak Pak. Tapi kalau ini kemarin kita lihat sendiri kan.
Kasus Sambo berapa kali Ya. Presiden teriak? Iya. 4 kali loh Pak. Teriak baru digarap. Waduh, belum ditangkapi juga ya? Sudah, kasus Sambo itu 4 kali kan baru diproses. Nah, tapi ini yang masalah KPK ini. Sudah ada surat resmi dikembalikan, sampai sana nggak ditemuin sama pimpinan KPK. Bahkan dengan semacam ya apa sih istilah Pelecehan. ya pelecehan, apa namanya, mendowngrade. Ya, perlawanan lah. Iya. Berarti, Jadi wibawa presiden itu menurut saya terhina ya. waduh, jangan sampai harusnya ya. Dan ini kenyataan. Dan semua orang lihat. Presiden ya. Iya. Nah, menjadi peta terkini yang saya tanyakan ke Pak Soni tadi. Peta politik terkini ini. Ya, jadi politiknya jadi gonjang-ganjing. Itu ya, Bang? Ya, seharusnya kan banyak sekali masalahnya. Iya. Ada korupsi di KPK. Betul. Ada pelecehan seks. Iya. Ada lagi pemecatan seenaknya. Ada. Nah, banyak lagi hal-hal yang memang sampai saya berpikir ya sudahlah, kalau memang KPK ini sudah nggak bisa diharapkan lagi ya. Kan memang waktu itu kan ad hoc dulu ya, sementara, iya, sementara ya. Nah, Ya. begitu berasa gagal ya, udah aja selesaikan. Masuk Habib, diselesaikan? Kan kita kan punya kejaksaan, punya kepolisian. Waktu itu daerah Megawati dirasakan perlu untuk memberantas korupsi, dibikinlah KPK. Udah jadi korupsi bukan makin habis, makin beranak pinak. Oh gitu, ya. Ya kan lucu kan? Oh betul ya. Nah sekian puluh tahun, hampir dari 98 dari 2000 berapa tuh? 2004. Megawati. Iya. Enggak 2003, 2002. Megawati. Kan Gus Dur. Gus Dur 2004 lah KPK ada, sejak 2004. 2004 ya. Ya. Nah, sampai sekarang korupsi makin merajalela, indeks korupsi kita makin tinggi ya. Itu yang kita apa namanya? Ya eksperimennya nggak berhasil. Ya. Oh gitu ya, Bang. Eksperimen bikin satu wadah perlu ditinjau kembali kalau gitu ya. Nah, mungkin Pak Sandi lebih hafal. Ya, ditinjau ya, betul ya. Apa yang salah di sana itu, Pak? Padahal kan itu kan angkatan semua kan, rata-rata kan dari kepolisian, kejaksaan yang memang punya jam terbang kan. Bukan orang-orang sipil kan. Ya, mungkin masalah hati juga ya. Oh. Kalau kan gini, Bib, ada orang yang serta merta cepat mengakui kesalahan. Ada yang mau mempertahankan kesalahan. Nggak mau dibilang salah atau nggak mau bilang ngeyel gitu. Ngeyel. Nah, ini yang buat harusnya banyak kan pejabat-pejabat dunia itu kan, negara-negara itu kalau saya salah rela mengundurkan diri. Ya kan ya? Atau ada pejabat yang dipecat misalnya kan ya, atau dihukum. Dia mempertanyakan, kenapa saya bisa dikeluarkan dari jabatan ini? Kalau di sini mungkin kebalikan, gitu kan? Jangankan dipecat, ya bila perlu nambah, gitu kan? Oh gitu ya? Itu juga bagian kan? Bagian dari sikap itu kan? Larinya pada sikap mental. Apa sih jabatan itu? Sebetulnya kalau kita sadar kan jabatan itu amanah. Malu sama diri kita sebetulnya. Ya kan ya? Malu bener kita. Kalau kita nggak mampu, ya tanda petik ya, nggak mampu kan banyak. Ya kan ya? Nggak mampu misalnya jadi pejabat, nggak mampu nolak suap. Ya kan? Itu kan penyakit juga itu. Nggak mampu nolak suap. Wah, ini bagus nih. Nggak mampu nolak suap. Nah, ayo. Saya belajar nih dari Habib nih. Jadi semua terpaksa ya? Oh, wah nggak tahu lah kan. Nah ini akhirnya ya itu tadi, ya kan ya, nggak mampu nolak korupsi. Nggak mampu dia nolak korupsi. Itu makanya ada sikap itu, ya kan ya. Memang enak. Habib kan ngajarin saya, buat apa sih mobil bagus-bagus, ya kan? Nggak tahu duit siapa kita beliin. Ya kan Habib nanya, gaji berapa duit tuh punya itu, ya kan? Kalau manusia yang benar, malu. Nah, tapi dengan gagahnya gitu. Banyak teman-teman, ya banyaklah tentara yang ya orang bilang jenderal ya punya apa?
ya kan? Iya, iya, iya. Pak Gatot kan pernah ngomong, gaji jenderal berapa sih pensiun? Iya. Jenderal 5 juta. Ya wajar aja kalau rumahnya udah kusam-kusam pensiunan jenderal. Ya kan ya? Kira-kira gitu. Memang itu menjadi satu perhatian saya juga, Pak. Jadi nanti ke depan ya. Ya. Ke depan itu sudah tidak boleh lagi seperti itu. Ya, harusnya. Iya, setidaknya itu seperti apa namanya itu, uang pensiun itu jangan selama-lamanya seperti itu, karena nilai beli itu kan berubah-berubah. Mudah-mudahan ada perbaikan. Iya kan berubah, tiap tahun berubah. Sekarang dulu uang 100.000 kan kita udah bisa macam-macam. Sekarang sudah nggak bisa seperti itu lagi kan. Jadi kalau uang pensiun itu selama-lamanya dipatok seperti itu ya nggak adil. Gitu ya, Beb? Tidak adil. Bagaimana adil? Iya. Contoh seperti di DKI kemarin kan banyak kebijakan gubernur DKI itu Anies itu. Orang PBB yang orang kaya-kaya di daerah Menteng itu masing-masing kan jual rumah karena nggak mampu bayar pajak. Iya. Nah begitu Anies jadi gubernur, semua pejabat-pejabat itu termasuk Ali sedikit, rumahnya itu dibebaskan dari PBB. Nah, jadi mereka tidak terpaksa jual asetnya karena asetnya itu daerah bagus kan. Daerah bagus. Tapi kalau dikejar oleh PBB yang mahal, mau nggak mau kan jual. Nah itu banyak terjadi di era sebelumnya. Tapi di era Anies kemarin, robah total. Semua pejabat, semua mantan pejabat yang punya jasa pada negara, PBB-nya digratisin. Catatannya punya jasa terhadap negara? Iya. Oh iya. Lalu namanya TNI, Polri. Veteran-veteran itu ya? Iya. Pasti jasa semua. Dan memang mereka sudah berkarya ya. Kembali ke pensiun tadi, mestinya uang pensiun itu kan harus cukup, ditinjau ulang setiap tahun, itu ditinjau lagi gitu loh. Negara kita kaya, Pak. Kaya. Banyak duitnya. Cuma banyak dimakan tikus-tikus tadi. Ini tikus-tikus. Banyak dimakan koruptor. Mungkin tikus ini kali ya, yang suka dijual di toko-toko itu ya. Yang tikus putih itu ya. Harus ngerawatnya kan mahal tuh. Tikus putih apa? Ya ini kan korupsi tadi kan kita bilang tikus itu kan korupsi itu kan merajalela di mana-mana kan. Sehingga uang itu kan tidak banyak bermanfaat buat rakyat ya, buat segelintir orang ya. Mereka yang menikmati itu luar biasa gitu loh. Ngomong-ngomong nih kembali ke masalah pertahanan keamanan. Gimana? Nah, sebagai laksamana TNI, Polri Mas Soni ini banyak pengalaman Kira-kira negara kita ini dalam kondisi seperti apa, Pak? Saya pengen tahu aja bocoran-bocoran gitu loh. Apa terancam atau memang kita harus waspada? Apa kita harus memperkuat pesawat-pesawat, kapal-kapal perang dan segala macam? Gini, Bib. Kalau Menteri Pertahanan kita ini kan orang profesional. Iya. 2019 juga waktu kampanye kan pernah menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2030 ya kan akan hilang. Gitu ya. Pasti dia udah profesional lah, tahunya kan. Mungkin udah diinikan lah sama beliau ya sebagai seorang Menteri Pertahanan, udah mempertahankan negara kita. Jadi kekhawatiran tadi ya? Kekhawatiran. Iya. Tapi kalau kenyataannya kan dari hari ini kan, kalau sebenarnya negara kita ya belum ada dari luar ancaman, mungkin bentuk lain ancamannya. Apa bentuk ancaman? Bentuk-bentuk ya yang paling serangan utama itu dari luar, narkoba ya. Narkoba. Iya, narkoba. Yang merajalela ya. Kemarin apa itu? Yang bukan dari mana-mana hampir sedunia. COVID ya. Nah, itu udah perang sebetulnya kan. Ya. Perang dengan COVID. Perang kimia. Perang kimia itu udah udah khawatir mati aja itu kan. Nggak tahu siapa yang nembak, pada sakit ya. Sampai kenapa bisa kita katakan gitu? Sampai rumah sakit aja darurat, nggak nampung, ya kan ya? Memang luar biasa tuh. Kita kehilangan sahabat juga ya. Ada Pak Joko Santoso. Benar ya kan.
ada lagi beberapa lainnya ya, yang banyak COVID. Contohnya pada waktu itu 2019 ya, 20, 21 itu ya, sampai COVID sampai sekarang ini dinyatakan wah lega banget. Soalnya kalau udah sakit COVID, kuburannya dipisahin. Ngeri kan? Iya. Makamnya dipisahin. Alhamdulillah udah selesai. Udah selesai. Nah, kita nggak pakai masker lagi. Nggak pakai masker lagi boleh ya kan ya. Nah, jadi artinya apa? Aman. Oh, gitu. Jadi berarti belum perlu dong kita beli pesawat segala macam apalagi beli yang barang-barang yang sudah bekas gitu ya diprotes sana sini. Wah ini ya kembali saya tanya sama Bib. Kira-kira dengan situasi begini perlu nggak itu? Iya, makanya saya sih nggak banyak pengetahuan tentang itu. Pak Sony yang memang jenderal yang tahu peta terkini nih. Mungkin gini, persiapan kali mau beli itu, ya kan ya? Apa tadi beli pesawat? Ya, yang kemarin ribut-ribut itu ya? Iya, ini pesawat bekas, jelas-jelas di zamannya Yono Sudarsono dulu ditolak, dikasih aja nggak mau. Dikasih nggak mau ya? Nggak mau dikasih. Sekarang saya tanya, kenapa dikasih aja nggak mau? Nah itu pertanyaan yang sebetulnya gampang dijawab. Gimana? Karena kan kalau namanya pesawat ya, menurut pengetahuan saya itu kan tidak hanya pesawat yang dibutuhkan. Dibutuhkan personilnya, dibutuhkan maintenance-nya. Iya. Kan biasanya personil, maintenance. Setidaknya kan strategi tentara itu, strategi itu kan antum lah yang jagonya. Jadi perencanaan itu kan matang ya. Iya, betul. Dari A sampai Z itu kan. Dari hulu ke hilir. Nah, itu. Jadi dari mulai, jadi gini, untuk mengawaki itu namanya rekrutmen. Nah, makanya kan tentara, polisi, kan ada dibuka pendaftaran, saat calon tamtama, calon bintara, calon perwira, dari perwira kurang lagi, perwira ini untuk mengawaki. Nah, pasti di situ ada alut yang belum terawaki. Ya kan? Dengan situasi dan kondisi saat ini. Ya, yang saya dengar kan yang terbaru kan kita udah pesan. Oh, terbaru ya? Udah, baru ya. Udah pesan. Waktunya kan belum selesai pesanannya. Nah, tiba-tiba nih bocoran ya. Kata-kata mengisi waktu ini ya udah sementara beli bekas dulu untuk beberapa tahun ini gitu loh. Supaya untuk ngisi kekosongan. Jadi kan semacam tidak punya planning gitu loh. Jadi kalau menurut saya udah salah kaprah. Salah kaprah ya? Iya. Harusnya gini, beli boleh aja beli, baru. Iya, kalau baru kan sudah ada rencananya kan. Rencananya, tunggu aja harusnya. Ini ujuk-ujuk di tahun politik lagi. Wah ini di tahun politik tiba-tiba beli pesawat diprotes sana sini, yang diprotes juga kayaknya nggak legowo. Mestinya kalau diprotes sana sini, ya ditinjau balik ya. Harusnya ya. Dengan hati yang yang wise gitu ya. Oh mungkin salah atau salah bisikan-bisikan dari. Tapi mungkin nanti ditinjau lagi, Bib. Oh gitu ya. Akan ditinjau lagi itu. Gitu. Ya kan? Yakin? Saya berkeyakinan Pak Menhan kan orang mantap lah. Oh gitu ya. Ya. Jadi nanti ditinjau lagi tuh. Karena uangnya kan bukan uang kecil itu. Itu yang saya bilang tadi. Bukan uang kecil, kondisi kita lagi begini. Sudah gitu banyak sana sini ada penolakan, sana sini protes. Nah, supaya kegaduhan ini tidak berpanjang, ya sudahlah. Secara legowo. Ya, gitu. Bisa. Jadi gini. Jadi kalau mau beli yang baru. Ya, udah ada tuh. Yang bekas ini ditunda dulu. Iya. Apalagi tadi yang Habib bilang, dikasih aja nggak mau. Iya. Ini yang jelas-jelaskan. Jadi menimbulkan itu? Polemik lagi gitu loh. Nambah-nambahin suasana panas politik. Wah, mudah-mudahan Pak Menhan kan orang cerdas. Gitu ya. Tapi waktu itu pernah gebrak meja kok. Oh, waktu kampanye itu ya. Ya, dia memang ya. Saya masih dengar ingat waktu di kampanye kemarin. Kita jangan mengembek katanya. Wah, dengan semangat kita ngikutin gitu. Iya, insya Allah. Ini pengalaman ya. By empiris ya. Empiris. Nativisme namanya. Gitu ya. Konvergensi. Jadi antara empiris dan nativisme itu harus ketemu. Iya, kan memang kalau kita boleh bisik-bisik ya. Elit-elit politik ini jangan arogan lah gitu.
Insya Allah. Contoh masalah JIS sekarang kami jadi heboh. Dengan bangganya ngomong, ada diam aja nggak usah ngomong masalah ini lagi. Jadi kelihatan murahan ya? Iya. Murahan yang gitu-gitu kita ya? tutup nih masalah JIS, kita nggak usah bicara ke masalah JIS. Nah dia sendiri yang gendangin. Iya benar. Iya, dia yang gendangin ya udah. Kalau gendang sudah bertahun-tahun kan repot. Ya, repot itu. Makanya ini kepentingan. Iya. Tapi kepentingannya kurang pas. Iya, seharusnya dari awal kalau memang bukan bidangnya, bukan keahliannya, ya udah jangan. Masalah apa tuh? Masalah pemakaian JIS ini U20 itu kan jadi rame. Ya. Gitu. Belum apa-apa nih mesti direnovasi, ini nggak layak segala macam apa. Sementara dari FIFA sendiri belum memutuskan sesuatu gitu loh. Tapi komentar ini loh sudah berbondong-bondong, infeksi sana rame-rame rombongan loh diliput. Bukannya media. JIS itu udah standarnya FIFA? Siap, oke lah ya. Mau standar atau tidak ya. Katakan kalau memang betul-betul profesional, nggak usah rame-rame dulu. Iya. Ya kan? Cek dulu ya? Gitu? Iya, pelan-pelan aja cek. Kalau ini rombongan datang, periksa rumput, ini ada pedagang rumput datang, mandi rumput bisa diganti. Wah, berarti kelihatan ininya, bodohnya kalau gitu. Sayang, jangan. Bayangin ada beberapa menteri di situ, ada menteri olahraga segala macam apa gitu. Waduh. Itu sebetulnya cukup menteri olahraga inspeksi misalnya gitu ya. Iya kan ini kan sebetulnya kan itu salah satu persyaratan kan setiap ada persyaratan dari FIFA diselesaikan dari sana, nggak usah rame-rame ini. Ya tadi itu segala kebencian terhadap karyanya Anies. Oh gitu ya. Nah, ini bisa dibaca. Nggak bisa. Karya Anies Rashid Baswedan yang selalu dinafikan dari juga segala macam cara, akhirnya bumerang buat nggak boleh gitu yang sayang. Nanti ketika itu nggak benar ya kan ya, apalagi internasional mengakui bahwa itu stadion layak ya kan ya. Ya kita rakyat kita dengar aja ya, kita rakyat kita dengar aja apa itu ya, sebaiknya ini nggak usah, karena kalau kegaduhan di tingkat pimpinan itu mencerminkan kepada rakyatnya. Ya saya juga khawatir ya. Gimana tuh? Ini pertandingan bola ini kan banyak aspek yang dilihat. Bukan cuma sekedar lapangan, bukan sekedar fisik kan. Betul. Apalagi pengalaman kemarin di Kejuruan itu kan banyak korban. Ya kan banyak yang meninggal. Nah kalau belum apa-apa kita udah ribut sekarang. Tuh Jackmania kemarin datang, mereka nggak terima mereka. Mereka nggak terima tuh lapangan dianggap nggak harus dibongkar. Mereka nggak terima gitu loh. Nah saya yakin dengan gonjang-ganjing ini FIFA akan mikir. Wah ini mau bertanding di Indonesia nih bisa-bisa ujung-ujungnya repot. Ingat Kanjuruhan itu ya? Ingat. Berapa ratus udah kelihatan? Berapa ratus ya? Ratusan yang meninggal, tapi sekarang nggak selesai. Iya ya. Nyawa itu ya? Iya. Nah sekarang dengan kejadian ini belum apa-apa udah ribut, udah rame, udah apa namanya sudah timbul kisru baru lagi. Saya pesimis, perasaannya jujur. Kalau diadakan di sini ya? Loh gimana? Bagaimana nggak pesimis? Belum apa-apa, tuan rumah sudah ribut sendiri. Waduh. Kan ribut sendiri nih. Kalau kita ribut antara pihak luar, ini di antara kita sendiri ribut. Baru dengar nih saya nih ribut-ribut itu. Rame Pak, udah di medsos rame, udah di apa namanya semua TV juga udah meliput itu demo di apa namanya di JIS itu yang membela apa namanya karya anak bangsa yang kita bangga-banggakan, luar biasa diacungin jempol tiba-tiba rame begini tuh ya. Jadi ini menurut saya ya salah kaprah lagi lah. Salah kaprah ya? Salah kaprah itu lagi. Apa? Jackmania? Berarti? Waduh, itu nggak Jack Pro lagi. Jack Pro. Ya. Makanya jadi apa namanya? Ya itu peta nambah lagi peta politik. Itu peta nambah lagi. Iya. Ini pisahkan politik dan olahraga. Orang yang olahraga dibuat politik kok. Gimana? Jangan ya. Olahraga itu harus mengutamakan prestasi. Iya, ini sekarang memang dibawa ke ranah politik. Sampai urusan BUMN berantakan. Prestasi, ya kan ya? Iya. Suara badminton. Bayangnya seorang menteri menjabat macam-macam. Iya. Udah gitu mau jadi cawapres lagi. Ribut lagi. Saya sibuk lagi mau cawapresnya lagi. Kan banyak yang diurus. Padahal tugasnya banyak tuh ya. Dari menteri aja udah. Kasihan juga si Jokowi. Jokowi Dodo ya. Iya. Presiden kita. Menteri kebanyakan tugas sana sini gimana? Kita ini kan sudah tinggal beberapa bulan lagi. Ya kan setahun lah anggap. Ya. Menghadapi pemilu. Kalau semua kabinet ini itu tentram, tenang, bisa kerja enak. Tapi sekarang bingung saya. Bingung. Karena
menteri ini sibuk urusin ini, menteri urusin ini nih. Udah gaduh semua. Gubernur lagi ada yang Apalagi nih sekarang gubernur, PLT gubernur, sekarang gubernur, bupati segala macam semua bergerak semuanya. Iya, iya. Aduh. Jadi kurang benar ya? Kurang benar. Atau? Atas. Oh. Cawi-cawi atas ini yang bikin masalah. Tidak ada anak buah yang salah. Nah, Komandan yang keliru. Ya, itu yang mesti bikin cooling down lagi mulai dari atas. Dari atas yang bikin cooling down. Oh, cooling down. Semua harus baru bisa cooling down ke bawah. Selama atas masih kayak sekarang, susah. Mungkin udah kelebihan kali. Wallahu alam. Kita juga kadang-kadang sudah bingung udah. Apalagi ya tadi kita. tuh yang bekas aja dibeli udah kelebihan. Kelebihan duit. Oh. Atau ya kelebihan lah. Kalau kelebihan duit jelas-jelas enggak lah. Oh, enggak ya. Gimana mau kelebihan duit? Orang kemiskinan makin hari makin dahsyat kok. Karena itu. Saya beli masyarakat. Utang itu. Iya, bayar utangnya juga repot. Bagaimana dibilang kelebihan? Iya, iya. Udah. Ya lebih buat mereka yang di atas ya. Oh, lebih Pak. Iya, buat mereka lebih semua. Kita nggak dikasih nih. Kita nggak kebagian. Belum. Bisa aja ini. Ya. Ini memang gimana ya? Kadang-kadang saya juga prihatin ya. Tapi Pak Sony juga pasti prihatin. Sama lah. Kita kan rakyat. Oh gitu. Ya. Tapi sebentar lagi wakil rakyat. Insya Allah. Gitu, ya. Karena banyak nih nanti mesti Pak Sony benahin nanti di DPR tuh. ya, sama teman-teman lah. Banyak. Nanti saya kasih anunya tuh. Apa namanya? Segudang masalah. Mudah-mudahan Pak Sony kuat yang ngadepin. Ya, kalau kita nggak kuat ya daripada Subahat sama yang nggak beres, udah mundur aja. Oh, janganlah. Oh, jangan. Masa belum maju udah mau mundur. Kan sekarang ini kan tekadnya kan pantang mundur. Pantang mundur? Iya. Wah, nggak benar itu. Oh, nggak benar ya? Ya, ada pengadilan nanti. Oh gitu. Pengadilan itu kan kita punya keyakinan. Ya kan? Tapi mereka lupa, Pak. Bukan lupa dia. Ropel. Bukan lupa, belum diingatkan. Udah, Oh, udah. Banyak. Ya. Peringatan banyak. Atau nggak mau kali. Iya, tapi masih lupa sampai sekarang ini antar parpol belum akur. Antar pendukung belum akur. Partai ini sekarang lagi terus. Rebutan pengaruh ya. Ya. Padahal dagang sapi. Padahal rakyat udah tahu ya. Rakyat pasti tahu. Siapa pun tahu lah. Saya yakin rakyat udah cerdas sekarang. Ya. Kecuali yang kecerdasannya bisa dibayar. Itu aja. Itu kembali kepada mental dan didikan. Didikan. Gua nggak penting tuh. Yang penting gua dapat. Oh ini yang bahaya ini. Jadi Habib jangan bangga kalau ngelihat ada orang hebat banget, ya kan ya, melimpah kekayaannya, sementara tetangga masih ada yang susah, ya kan ya. Nanti dijawab, iyalah harus ada yang miskin, ada yang kaya, jadi yang kaya bisa sedekah. Bukan begitu maksudnya, ya itu tadi, ya kan ya, mana yang didahulukan dan mana yang dikemudiankan, ya makanya ada doanya wa barokatan fi rezeki. Al-mubajirina karena ikhwanus ayatin. Mubajir temannya setan. Setan adanya di mana? Terserah siapa yang mau nanggapin. Kan gitu ya enggak? Ya kan? Makanya tadi soal beli membeli itu, tinggal kemana ini kemana? Pemanfaatannya kemana? Pasti udah ada diatur sama Allah itu. Ya, kita tinggal tunggu aja. Jadi harus yakinkan pada rakyat bahwa ini yang terbaik. Tapi ketika rakyat nggak bisa yakin tentang apa yang disampaikan pimpinan bahwa ini yang tidak baik, dikatakan baik, pasti dia akan, rakyat itu kan ada dibilang suara rakyat adalah suara Tuhan. Selalu ngomong politisi-politisi itu suara rakyat, suara Tuhan. Ya kan ya? Tapi ketika suara rakyat dibeli, memang suara Tuhan bisa dibeli. Nah, ya kan?
Betul. Jadi apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu beda. Nah, ini yang namanya apa itu? Iya. Kalau Habib Munafik. ini bahaya. Tanda-tanda orang munafik kan. Jangan kita ya. Itu apa yang diucapkan nama perbuatan nggak sama. Mudah-mudahan kita nggak termasuk golongan yang di situ ya. Iya, gitu. Jadi memang ya masih banyak belajar ya. Sampai ke liang lahat kita harus belajar. Dan ya tadi banyak belajar, banyak menerima kritik. Katakan kan ini kan yang ngeritik kan bukan sembarang orang. Contoh pembelian pesawat tadi kan, yang ngeritik itu jenderal TB Hasanuddin dari fraksi PDI. Terakhir muncul lagi Kiki Sanarki, ya kan muncul lagi tuh. Panglima semua tuh. Iya, jadi orang hebat. Ya ini kenapa sih nggak didengerin? Sekarang Pak Laksamana Sony memberikan saran juga. Saran aja, saya nggak kritik saran. Saran ya. Ya, kalau bisa beli yang baru. Oh, ini gitu. Saran sama adik kakak kok. Oke. Saran mengkritik adik kakak. Oke. Kali intinya gini, Bib. Kalau dalam soal kita jangan tabu kalau dikritik. Ya. Jangan tabu, ya. Banyak itu kan banyak presiden-presiden di luar sana disaingin, Bila perlu kita nggak usah marah-marah lah. Kalau Agim bilang nih, Agim, kamu itu kalau sedang marah ngaca. Bagaimana tuh raut wajahnya? Nah, kan ya? Berarti kita ada perubahan. Perubahan itu perubahan yang buruk. Itulah dia namanya seton. Ya, kalau dibilang apa? Habib pernah bilang sama itu iblis pernah. Iblis apa itu? Nah. Ya tadi kalau katakan ada kritik ya, ada kritik saran, apalagi yang berikan kritik itu apa namanya punya jam terbang, ya punya pengalaman. Apa salah itu? Oke, saya terima kritiknya. Ayo kita diskusi. Kan keren kan? Iya, dipanggil ke sana. Ada beberapa nih yang kritik. Ayo kita duduk nih. Mantap itu. Kenapa saya beli? Kan gitu kan? Nah, sebabnya ini gitu loh. Kan cantik jadinya. Kan yang namanya ngeritik kan sayang. Sayang, betul. Sayang. Kalau mereka tuh nggak sayang ya nggak peduli, bodo amat. Gue pikirin. Betul ya. Kan gitu kan? Sayang. Kan kita nih, kan kita mengkritisi, kita bisik-bisik. Kenapa? Kita sayang. Peduli. Bangsa ini ya, sayang gitu loh. Banyak yang lupa, banyak yang apa namanya salah langkah ya, kita coba bisik-bisik. Siapa tahu terdengar ya. Insya Allah. Ya. Terdengar. Berbawa aja kita. Iya, karena semakin banyak nasihat, semakin banyak masukan tuh insya Allah bermanfaat kan. Gitu. Jangan dianggap ini ya negatif ya. Ya itu tadi yang saya bilang tadi, kalau memang jiwanya ikhlas ya. Ikhlas. Jiwanya ikhlas, itu dikritik dia seneng. Ada orang senang dikritik. Iya. Ada senang. Belum kritik saya. Artinya gini, maksudnya tolong ingatkan saya. Ya. Kalau saya salah, ya dibenarkan. Ya. Kalau saya pabaliut, belok-belok diluruskan. Ya. Tolong ingatkan saya. Ya. Tapi kan sekarang kayaknya ya tadi itu angkuh. Iya. Kalau ada yang ngingetin, memang kau siapa? Nah, itu nggak boleh. Ya kan ya? Orang diingetin aja kok. Aku nih tentara. Wah, nggak boleh ya. Itu zaman dulu. Saya masih kecil. Zaman dulu ya. Zaman dulu itu. Kan aku nih kan tentara. Boleh. Lupa. Memang nggak pada mau mati ya, Pak. Janganlah, nggak boleh. Gitu ya. Kan gak denger tuh. Banyak nih. Nggak boleh. Tapi aku juga bisa marah. Tentara sekarang nggak boleh gitu. Dengan apa? Dengan waktu aja yang padahal kan orang memberi kritik itu ya seharusnya kan sebagai apa namanya ya setidaknya kalau namanya jenderal tuh kan general, udah jenderal kan, segala panjang ya, prosesnya itu panjang ya, jadi nggak pakai marah-marah lah, ya kalau marah internal aja, gitu. Internal, ya saya bilang tadi kalau memang ada kritik kelihatan mengganggu ya coba diajak diskusi, panggil buru-buru ya nggak? Jangan sepihak. Iya. Nggak boleh. Dijelaskan begini-begini. Oke, keliru. Ya kita. Ya namanya bangsa ini kan perlu diurus sama rame. Ya kan nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa. Kalau pers bilang adil dan berimbang. Berimbang. Ya. Nggak tahu di mana berimbangnya ya. Nah, kan gitu ya. Ya kan? Ya pemberitaan harus adil dan berimbang. Waduh. Itu katanya tuh. Katanya. Tapi biarin dia aja sendiri. Gitu ya. Kayak gini,
siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Yang menanam dan menuai. Wah, itu dia. Ya. Itu udah. Ya kan ya? Ya, dia menanam kebaikan, Baik. dapat baik. Ya, Menanam kan? keburukan, dapat buruk. Buruk. Otomatis Pasti itu. Kan ini rentetannya banyak nih. Anak, cucu, cicit. Terakhir disebut, kamu siapa? Cucunya A. Ya kan ya? Jadi itu terus itu. Panjang hidup ya. Bersama, Masya Allah. Ya, itu yang orang kadang-kadang manusia ini belum sadar ke situ aja, Be. Ya. Belum. Nanti kalau dia ingat, waduh, saya ini apa ya? Ya kan ya? Tapi kita ingatkan, jangan sampai lupa ya. Nah, ini kan kita udah ngingatkan Ya, ini. udah ingat. Oh, ini ingatkan ini kalau mau. Tapi kan kadang-kadang nanti kita itu. Memang lu siapa? Gitu. Ya kan? Ya nggak ada apa-apanya kita. Kita kan apa? Obrol lah. Bisik-bisik. Bisik-bisik. Bisa aja. Jadi bisik-bisik ini semakin seru. Ya. Semakin semangat ya. Semangat. Dan harus semangat. Energi kita. Biar kita sehat. Ya kan ya? Jangan tanya, itu tadi, punya berapa? Mau bagi aja susah. Iya. Ya. Kalau ditanya, punya 10, bagi dong 1. Tar dulu. Jadi mendingan orang nggak usah tahu lah. Kalau mau bagi aja. Gitu. Kan gitu ya. Ini enggak, belum mau dibagi, akan dibagi, udah geger dulu. Belum naik, akan dinaikkan kayak gitu. Ya kan ya? Tapi ada yang naik diem-diem. Ada. Nah, kembali ke peta politik. Betul. Ya, menurut sarannya Pak Sony, Pak Haji Sony sebagai Laksamana ini, kira-kira apa sih yang terbaik ke depan ini? Ya, masih ada sisa waktu menjelang pendaftaran. Kira-kira apa saja yang harus dilakukan oleh contoh ya, calon capres, calon cawapres, pimpinan partai. Ya, apa nih kira-kira yang menurut? Ya, bekerjalah sesuai bidangnya. Ya kan ya? Bekerja yang ini kan kalau di negara pemerintahan kan berapa tahun lagi nih? Ya, tahun. Udah bekerja untuk rakyat. Jadi presiden fokus. Apa? Wapres fokus. Pembangunan menteri fokus. Itu aja selesaikan. Karena kan mau capres, apapun namanya kan udah ada yang ngurus, kan ya? Kan dia kan ini aja, ya kan? Udah nggak usah digerecokin gitulah. Nggak usah, udah biarin jalan. Tuh partai-partai memang ngurusin politiknya. Kan parpol. Namanya parpol. Partai politik. Udah ngurusin politik aja dia. Ya, jadi yang menteri-menteri parpol ini mesti balik kanan ya? Iya, balik kanan dulu kalau mau ngurusin itu, ya nggak? Kan ini, jadi itu yang tadi persepsinya banyak sekali, ya nggak? Nanti dia bilang, oh saya sekalian, karena saya nggak usah gitu. Ya. Ini lagi, udah kalau memang dikasih waktu ngurusin politik, udah selesai. Cuti gitu ya? Ya cuti lah gitu kan. Siapa gitu kan ya? Jadi ini yang sebetulnya kalau saya lihat nih, maaf nih, kita juga kan baru bisa ngomong bisik-bisik aja nih kan. Ini yang masih belum di Republik ini. Mudah-mudahan ke depannya kan ya. Udah, orang judulnya parpol. Udah. Apa mungkin lupa kali Pak Sandi ya? Mereka tuh kalau ada jabatan yang masih diemban ya? Kalau saya bilang nggak lupa. Memang ini apa lupa diri? Mungkin bisa lupa diri bisa, atau ini sifat ya, atau ini tuntutan, ya kan ya. Ini kalau bisa di dalam parpol itu ada yang saling mengingatkan. Iya kan. Parpol apa ke pemerintah yang saling mengingatkan? Iya. Bukan kayak ini ada di rezim di bawah. Harusnya kan parpol kan ngontrol pemerintah. Itu kan DPR. Ya kan, memang orang DPR kan orang parpol. Iya, DPR. DPR dia tidur sekarang, lagi pules. Ya ini, ada apa dia sampai bisa tidur? Coba, saya mau nanya sama Habib, kenapa bisa tidur gitu dia? Sampai bilang, wah ini gimana, nggak berfungsi. Gimana itu? Itu kalau membahas tentang kenapa DPR enggak itu, ya panjang. Panjang ya? Waduh, ini yang repot. Ya. Nanti season berikut aja kita. Waduh, pokoknya sebelum Pak Sony duduk DPR nanti saya kasih bocoran-bocoran. Terima kasih. Wah, luar biasa nih. Bayangin saya itu hampir 10 tahun walaupun bukan anggota DPR, tapi saya sebagai tim asistensi praksi di provinsi itu ya
banyak lah tahu ya tentang hiruk pikuk di situ ya. Banyak ya. banyak banget. Waduh, macamnya ada. Macamnya. Aduh. Masya Allah. Iya. Semakin Pak Sony ke dalam, semakin terkuak. Waduh, gitu yang nakut-nakutin ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Nah, situ harus dibenahin. Dibenahin ya. Jangan didiemin. Jangan didiemin. Kalau nggak ada orang-orang kayak Pak Sony ini ya makin hari makin rusak. Waduh. Iya dulu waktu saya dengar ada ini ketangkep ya kan. Macam-macam. Ketangkep masalah ini kan. Aduh. Jadi mudah-mudahan ya. Ini udah luar biasa udah. Lu bayangin di situ kumpul segala macam kepentingan ya, segala macam kepentingan, segala macam kelompok, segala macam partai, tarik menarik itu memang sudah saya belajar nih Mas Habib. Belajar ini banyak ternyata. Waduh. Ya, jadi saya juga kadang-kadang ya 99 saya nyalek, gagal, sudah itu saya kapok. Kapok, saya bersyukur. Ya saya bagian anu aja dah, bagian yang mengkritisi aja dah, nyoroti aja dah. Bagi bisik-bisik aja. Bagi bisik-bisik. Makanya saya belajar jadi 10 tahun di sana itu bukan sebagai anggota tapi sebagai tim praksi, tim asisten praksi ya. Asisten monitoring. Macam-macam kegiatan, terutama setiap sidang tahunan apa itu kita aktif gitu loh. Oh, jadi Habib punya catatan lah ya. Waduh, segudang. Nanti saya lihat catatannya. Ya nanti pelan-pelan kita nanti banyak kita bicarakan tentang namanya yang perlu benahi ya. Perlu benahin di publik ini banyak sekali pembenahan tanah sini ya. Iya, Bib. Insya Allah mudah-mudahan niatnya Pak Sony sebagai anggota DPR, amin. Allah mudahkan, amin. Allah gabulkan, amin. Dan mudah dengan segala cara, tentunya tidak menggunakan politik uang. Wah, politik uang ya, Bib? Nah, itu hati-hati satu aja. Jangan gunakan politik uang untuk mencapai satu jabatan. Karena kalau sudah menggunakan politik uang untuk jabatan, susah nanti. Bayarnya repot. Bayar. Gitu. Bukan berarti berjuang tidak pakai uang, harus pakai uang. Tetap sana sini mesti pakai uang. Tapi dalam hati itu, ya kita berjalan sesuai koridor ya. Jadi jangan istilahnya sekarang beli suara ya. Beli suara. Tapi kalau PKS nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada jual beli kan. Insya Allah nggak ada ya. Ya mungkin buat yang lain-lain semua lah. Ya insya Allah ke depan sudah banyak belajar ya dari yang pengalaman sebelumnya ya. Saya tahu lah ya. Sehingga ke depan tuh harus lebih bagus, lebih sempurna lagi. Gitu. Baiklah, bisik-bisik politik tentang kenegaraan, khususnya peta terkini dengan Laksamana Sony Santoso ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas Channel, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan jangan lupa isi kita punya jejak pendapat ya, polling. Ada beberapa pertanyaan yang kita lempar ke netizen. Ya. Silakan diisi. Ini sebagian kontribusi netizen yang ada di Khas Channel ini untuk berbagi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman sehingga memperkaya suasana Pilpres ini sebentar lagi yang akan berlangsung dengan adil, insya Allah, jujur dan damai. Insya Allah damai, pasti damai. Harus damai. Karena damai itu peace. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan bisik-bisiknya lebih hangat lagi tentang pertahanan keamanan. Amin. Pertahanan keamanan. Ya, dalam negeri maupun luar negeri dengan Laksamana Sony Santoso.